Sekarang kita bahas terkait osilasi, yang mana pada bagian 2 ini yang akan kita bahas adalah osilasi atau getaran pada pendulum. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah periode dan frekuensi pada suatu ayunan sederhana atau pendulum. Nah, sebelum membahas hal tersebut, kita misalkan terdapat suatu bandul, yang mana ketika bandul ini tidak kita berikan usikan, maka bandul tersebut berada pada posisi seperti ini. Nah, posisi ini kita akan sebut sebagai posisi seimbang, yaitu posisi pada saat resultan gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menentukan periode dan frekuensi pada pendulum, kita tinjau sebuah bandul yang kita lepas dari titik A, yang mana titik ini membentuk sudut theta terhadap arah vertikal. Nah, kemudian bandul tersebut bergerak menuju ke titik B, ke titik C, kemudian berbalik ke B, A, dan seterusnya. Mengapakah bandul tersebut dapat bergerak bolak-balik? Untuk menjawabnya, kita tinjau terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada bandul tersebut. Pertama, pada bandul tersebut berinteraksi dengan bumi sehingga bekerja gaya berat atau gaya gravitasi sebesar mg menuju ke pusat bumi. Kemudian, bandul ditarik oleh tali sehingga pada tali timbul gaya tarikan atau gaya tegangan tali sebesar T. Besarnya gaya mg ini dapat kita uraikan menjadi komponen yang sejajar dengan arah radial dan komponen yang tegak lurus terhadap arah radial yang kita sebut sebagai komponen tangensial. Komponen yang sejajar dengan arah radial ini membentuk sudut theta terhadap arah vertikal, sehingga komponen yang sejajar dengan arah radial ini besarnya adalah mg cos theta, sedangkan arah yang tegak lurus terhadap arah radial atau arah tangensial besarnya adalah mg sin theta. Berdasarkan hukum 2 Newton, yakni sigma F sama dengan m kali A, maka jika kita tinjau terhadap arah tangensial, yang mana gaya tangensial besarnya adalah negatif mg sin theta, sehingga negatif mg sin theta sama dengan m dikali A. Karena kedua ruas memiliki M, maka kedua ruas tersebut dapat kita bagi oleh M. Kemudian, dengan sudut theta yang kecil, maka kita perhatikan segitiga ini. Nah, akan kita peroleh bahwa sisi miring adalah L, dan sisi di depan sudut theta adalah X. Sehingga sin ini dapat kita buat menjadi X per L, atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, dari persamaan ini dapat kita buat menjadi A ditambah G per L dikali X sama dengan 0. Kita ingat kembali bentuk persamaan umum osilasi sederhana, yaitu A ditambah omega kuadrat dikali X sama dengan 0. Jadi sesuatu yang di depan X itu adalah omega kuadrat. Nah, dari persamaan bandul yang kita peroleh, sesuatu yang di depan X itu adalah G per L, sehingga besarnya omega kuadrat adalah G per L. Ingat tadi bahwa omega kuadrat adalah G per L, dan kita ketahui dari persamaan ini dapat kita buat kembali omega sama dengan akar G per L. Nah, kita ketahui bahwa omega adalah 2πf, sehingga omega ini dapat kita gantikan dengan 2πf, dan kita peroleh bahwa F adalah 1 per 2π akar G per L. Nah, kita ketahui bahwa periode adalah kebalikan dari frekuensi dan sebaliknya, sehingga periode dapat kita tentukan dengan persamaan, yaitu 2π dikali akar L per G. Dari kedua persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa periode dan frekuensi pada bandul dengan simpangan awal yang kecil hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Ingat, periode dan frekuensi hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan gravitasi, bukan besaran-besaran lain. Sekarang kita cek contoh soal pertama yang menyatakan bahwa sebuah benda yang diikat dengan seutas benang hanya dapat berayun dengan simpangan kecil. Supaya periode ayunan bertambah besar, maka 1. Ayunan diberi simpangan awal yang lebih besar. 2. Massa benda ditambah. 3. Ayunan diberi kecepatan awal. 4. Benang penggantung diperpanjang. Dari persamaan yang telah kita peroleh tadi, bahwa T sama dengan 2π akar L per G, sehingga dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa besarnya periode sebanding dengan akar L dan berbanding terbalik dengan akar G. Artinya, semakin besar L atau semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar. Dan semakin besar percepatan gravitasi, maka periodenya akan semakin kecil. Sehingga simpangan awal, massa, dan kecepatan awal tidak mempengaruhi periode. Jadi opsi yang benar adalah D atau jawaban 4 yang benar. Contoh soal kedua. Suatu ayunan sederhana terdiri dari sebuah bola aluminium tak berongga yang diikat dengan sehelai benang. Bila bola itu diganti dengan bola besi yang tidak berongga yang sama jari-jarinya,
maka periode ayunan itu akan bertambah, sebab rapat massa besi lebih besar daripada rapat massa aluminium. Dari persamaan yang kita peroleh tadi, periode adalah 2pi dikali dengan akar L per G, sehingga periode sebanding dengan panjang tali, dan periode berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Sehingga jika bola tadi diganti dengan bola besi, maka yang berubah hanya massanya. Oleh karenanya, periode ayunan tersebut tidak mungkin berubah, dikarenakan panjang talinya kan tetap. Sehingga pernyataan salah. Bagaimana dengan rapat massa besi yang lebih besar daripada rapat massa aluminium? Jika kalian bayangkan sebuah besi dan sebuah aluminium yang punya ukuran sama, kemudian kalian rasakan mana yang akan terasa lebih berat. Tentu besi. Mengapa? Dikarenakan rapat massa atau massa jenis dari besi itu lebih besar daripada aluminium. Sehingga penyebabnya adalah benar. Salah dan benar, maka jawabannya adalah D.